Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dianing Pravitri MSI dan tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Di sini saya Rika Mafika Putri dan teman saya Muhammad Mustaqim Alidrus akan mempresentasikan tentang mengobati penyakit hati. Penyakit hati, menurut Ibnu Taimiyah, penyakit hati adalah suatu bentuk kerusakan yang menimpa hati yang berakibat dengan tidak mampunya hati untuk melihat kebenaran. Kemudian, pengobatan penyakit hati. Dalil mengenai pengobatan penyakit hati, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ada hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit hati atau yang dikenal sebagai obat hati, yaitu dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang mempunyai arti, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Hal-hal yang menjadi obat hati juga sering kita dengar dalam lantunan sebuah lagu yang berjudul Tombok Hati. Pastinya kalian semua sudah tahu kan tentang lagu tersebut. Lalu, apa sajakah sebenarnya hal-hal yang bisa menyembuhkan hati dari penyakit dan membuat seseorang menjadi lebih damai serta berusaha istiqomah dalam Islam? Obat hati tersebut antara lain Al-Quran, amal soleh, dan meninggalkan maksiat. Ya, di sini kami akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengenai Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Seseorang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya akan diterangi dan terhindar dari penyakit hati. Saat kita merasa resah dan hati tidak merasa baik, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena membaca Al-Quran adalah salah satu obat hati yang paling mujarab, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian yang kedua tentang amal soleh. Adapun amal soleh antara lain sholat malam. Jika kita merasa hati kita sedang kotor, maka sholat malam adalah salah satu cara untuk menghilangkan penyakit hati. Sholat malam seperti sholat tahajud memiliki banyak keutamaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan ketika kita sholat malam dapat membuat kita merasa tenang dan damai. Oleh sebab itu, bangun dari tidur saat sepertiga malam dan menangis memohon ampun setelah sholat malam akan melunakkan hati seseorang yang keras dan menyadari kesalahan yang ia perbuat, sebagaimana kita ketahui bahwa sepertiga malam juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir secara bahasa berarti mengingat. Berzikir pada Allah artinya mengingat Allah dalam setiap waktu. Zikir memiliki banyak keutamaan dan dengan mengingat Allah, seseorang akan merasa lebih dekat kepada Allah. Selain itu, berzikir kepada Allah dapat membuat hati seseorang menjadi tentram dan damai, serta terhindar dari segala penyakit hati. Rasulullah sendiri senantiasa berzikir dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sudahlah pasti bahwa Rasul terjaga dari dosa dan penyakit hati. Adapun perintah berzikir dimuat dalam firman Allah yang mempunyai arti, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian, berkumpul dengan orang soleh. Sesungguhnya Islam memang tidak melarang kita untuk bergaul dan berbuat baik kepada siapa saja. Namun, Islam menganjurkan untuk memilih teman dan berkumpul dengan orang soleh untuk mengobati penyakit hati. Karena dengan bergaul bersama mereka,
maka kita bisa terhindar dari penyakit hati yang bisa menimpa siapa saja. Bersahabat dengan orang baik, maka kita juga bisa menjadi baik. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah yang mempunyai arti, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang terakhir yaitu meninggalkan maksiat, atau kita bisa lakukan dengan cara bertaubat ya, dan membaca istighfar. Taubat atau berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah adalah salah satu obat hati. Bertobat kepada Allah bisa membantu menghilangkan penyakit hati dan menjernihkannya. Tobat dapat dilakukan dengan beristighfar kepada Allah dan senantiasa mohon ampun atas segala kesalahannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul, sesungguhnya hatiku kadang keruh, maka aku beristighfar dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ahmad. Demikian penjelasan mengenai obat hati dalam Islam yang bisa kita ketahui. Melakukan segala sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit hati adalah sesuatu yang baik bagi seorang muslim, dan jika hati bersih maka ia bisa beribadah dengan lebih istiqomah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.